Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak? Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran matematika kita. Kali ini kita akan membahas materi tentang pecahan. Disiapkan bukunya ya anak-anak ya. Kita mulai pembelajarannya sekarang. Baiklah, kita mulai dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai pembelajaran kita, Matematika kelas 3, tema 5, pecahan. Tentu anak-anak pernah melihat gelas yang pecah. Tentu pernah ya anak-anak ya. Sebuah gelas jika terkena getaran atau jatuh dapat pecah berkeping-keping. Bagian pecahannya lebih kecil daripada ketika gelas masih utuh. Menurut kalian, samakah jumlah seluruh pecahan gelas dengan satu gelas utuh? Tentu jawabannya berbeda, tidak sama. Baik, simak cerita berikut ini. Ini adalah kue A. Ibu mempunyai sebuah kue, dipotong jadi 2 bagian, diberikan pada 2 anaknya yang bernama Ani dan Wati. Ani mendapat 1 potong dan Wati mendapatkan 1 potong. Deskripsikan bagian yang didapat masing-masing anak tersebut. Yang pertama, 1 dibagi 2 bagian yang sama. Yang kedua, nilai setiap bagian 1/2 atau 1/2. Bagian yang diasir adalah 1 dari 2 bagian. Nilainya 1/2 atau 1/2. Lambang pecahan 1/2 adalah 1/2. 1 disebut pembilang dan 2 disebut penyebut. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Kita lanjut ke cerita yang berikutnya. Ini adalah kue B. Ibu mempunyai sebuah kue dipotong jadi 4 bagian karena anaknya ada 4. Diberikan pada 4 anaknya. Deskripsikan bagian yang didapat masing-masing anak. Yang pertama, 1 dibagi 4 bagian yang sama. Yang kedua, nilai setiap bagian 1/4 atau 1/4. Yang ketiga, bagian yang diasir adalah 1 dari 4 bagian. Nilainya 1/4 atau 1/4. Keempat, lambang pecahan 1/4 adalah 1/4. 1 disebut pembilang dan 4 disebut penyebut. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Oke, kita lanjut. Sekarang ke definisi. Ini yang diasir 1 dari jumlah keseluruhan 3. Berarti ini adalah 1/3. Kemudian ini jumlah keseluruhannya adalah 6. Sedangkan yang diasir ada 3. Jadinya pecahan ini bernilai 3/6. Sudah paham anak-anak? Apa pecahan itu? Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Pecahan dinyatakan dalam bentuk A/B, di mana B tidak boleh 0, tidak sama dengan 0. Dalam hal ini, A merupakan pembilang dan B adalah penyebut. Contoh nih anak-anak, 3/16. 3 disebut pembilang, sedangkan 16 disebut penyebut. Contoh berikutnya, 5/21. 5 disebut pembilang, 21 disebut penyebut. Contoh, daerah yang diasir pada gambar di bawah ini menunjukkan pecahan. Hitung dulu jumlah keseluruhan. Kotak jumlah keseluruhan kotak ada, betul, ada 18. Sedangkan yang diasir ada 2. Maka jawabannya 2/18. Baik, kita lanjut.
ini jumlah keseluruhannya ada 15, sedangkan yang di akhirnya ada 4. Berarti jawabannya 4/15. Bisa anak-anak ya? Bisa dipahami? Kita lanjut. Daerah yang di akhir dari gambar di bawah ini yang menunjukkan 3/10. Yang mana? Apakah gambar nomor 1? Apakah nomor 2? Apakah nomor 3? Menurut anak-anak, jawabannya yang mana? Yang menunjukkan 3/10. Apakah nomor 1? Apakah nomor 2? Apakah nomor 3? Jawabannya adalah nomor 2. Ini pembahasannya. Yang ini, yang di akhirnya, nomor 1 yang di akhirnya ada 2, maka jawabannya 2/10. Untuk gambar nomor 2 yang di akhirnya 3, jadi jawabannya 3/10. Jadi jawabannya nomor 2. Sedangkan gambar nomor 3, keseluruhannya ini ada 15, yang di akhirnya ada 4. Jadi 4/15. Mudah ya anak-anak ya? Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Pecahan senilai. Pecahan senilai artinya nilainya sama. Nih, ini 1/4. Ini 2/8. Yang ini 3/12. Nah, ini sama-sama bernilai 1/4 atau 0,25. Ya, jadi senilai. 1/4 itu 0,25, 2/8 itu 0,25, 3/12 juga 0,25. Jadi 1/4 sama dengan 2/8 sama dengan 3/12. Disebut dengan pecahan senilai. Karena nilainya sama-sama 0,25. Bisa ya anak-anak ya? Baik, contoh 1/2 sama dengan 2/4, sama dengan 3/6, senilai dengan 4/8, sama dengan 5/10, atau sama dengan 0,5. Ini semuanya pecahan yang senilai atau sama. Contoh 3/4 sama dengan 6/8, sama dengan 12/16, sama dengan 24/32, sama dengan 48/64, atau sama dengan 0,75. Baik, kita lanjut. Yang ketiga, membandingkan pecahan menggunakan tanda hubung lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Perhatikan contoh berikut. Ini gambar A, ini gambar B. Apa hubungan keduanya? Gambar A ini berapa anak-anak? 1/3. Gambar B ini 2/3. Maka hubungannya adalah 1/3 lebih besar dari 2/3. Contoh, apa hubungan gambar di bawah ini? Ini 4/10, sedangkan ini 3/10. Berarti 4/10 lebih besar dari 3/10. Lanjut, yang keempat, mengurutkan pecahan. Setelah pecahan dibandingkan, maka anak-anak tentu dapat mengurutkan pecahan. Perhatikan contoh berikut. Ini urutan dari kecil ke besar. 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6. 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, 9/9. Jadi yang paling kecil adalah 1/6. Yang paling besar adalah 6/6. Karena 6/6 itu 1. Yang paling kecil adalah 1/9, yang paling besar adalah 9/9, karena 9/9 itu sama dengan 1. Kita lanjut. Perhatikan pecahan berikut 2/10, 8/10, 5/10, 4/10. Urutkan pecahan dari nilai paling kecil adalah, maka yang paling kecil tentunya 2/10. Kemudian 4/10, 5/10,
terakhir 8/10. Jadi yang paling kecil 2/10, sedangkan yang paling besar adalah 8/10. Jadi kalau seperti ini, maka yang paling kecil 2/10, sedangkan yang paling besar 8/10. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Ini 1/5, 1/3, 1/7, 1/9. Ya. Jadi pembilangnya sama, penyebutnya beda ya. Pembilangnya sama, sama-sama 1, sedangkan penyebutnya beda. Maka urutan yang dari kecil yaitu 1/9 yang paling kecil. Kemudian 1/7 lebih besar, 1/5, sampai yang paling besar adalah 1/3. Bisa dipahami anak-anak ya? Jadi 1/9 paling kecil, 1/7, 1/5, 1/3. Jadi yang paling besarnya 1/3. Kita lanjut menyederhanakan. Bisa kita sama-sama bagi ya. Contoh 48/45 bisa kita bagi dengan 9 ya. 18/45 sama-sama kita bagi 9. 18 bagi 9 itu 2, 45 bagi 9 itu 5. Maka bentuk pecahan paling sederhana dari 18/45 adalah 2/5. Bentuk lain pecahan, bentuk campuran. Nih ya, 35/4 mau kita jadikan bentuk campuran. Caranya 35 ini sama dengan 32/4 ditambah 3/4. Kemudian 32/4 itu 8, ini 3/4. Maka pecahan campurannya menjadi 8 3/4. Bisa ya anak-anak ya? Nih, 25/9. Maka bentuk pecahannya cara 1, 2, ditambah 5/9. 2 itu 18/9, ditambah 5/9. 18 tambah 5 itu 23. Jadi jawabannya 23/9. Ya anak-anak ya. Atau cara kedua, 2 kali 9, 18, lalu ditambah 5. 18 tambah 5 per 9. 18 tambah 5 itu 23. Jadi jawabannya 23/9. Pecahan campurannya 25/9 mau kita jadikan menjadi pecahan biasa. Jawabannya pecahan biasanya 23/9. Ini mau kita jadikan bentuk desimal 3/4. Sudah tahu semua ya anak-anak ya? 3/4 itu bentuk desimalnya 0,75. 0,16 itu kita buat 16/10. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4, 16 bagi 4 itu 4, 100 bagi 4 itu 25. Berarti desimalnya 0,16, pecahannya menjadi 4/25. Bisa ya anak-anak ya? Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.